Pernahkah kamu sadar bahwa hidupmu hari ini dibentuk bukan hanya oleh jawabanmu, tetapi oleh pertanyaan yang terus kamu ulang di dalam kepala? Karena siapa yang salah bertanya, akan salah arah hidupnya, tanpa pernah sadar kapan ia tersesat. Banyak orang hidup dalam kegelisahan yang tidak jelas asalnya, bukan karena takdir yang kejam, tetapi karena pertanyaan batin yang keliru. Pertanyaan seperti, kenapa aku selalu gagal? Kenapa hidupku begini terus? Kenapa aku tidak seperti mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar biasa, namun jika diulang setiap hari, ia menjadi doa yang salah arah. Dalam tasawuf, ini disebut ghaflah, sebuah kelalaian batin yang membuat jiwa kita terus berputar dalam lingkaran luka yang sama. Namun, Islam mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Allah tidak hanya melihat jawaban kita, tetapi juga niat dan kesadaran di balik setiap pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita sendiri dan kepadanya. Pertanyaan yang salah akan melemahkan jiwa. Namun, pertanyaan yang benar akan menguatkan iman, menenangkan hati, dan mengarahkan hidup kita menuju kebaikan. Hari ini, kita tidak akan memaksa diri untuk mencari jawaban. Kita hanya akan fokus pada satu hal yang lebih mendasar. Membenahi cara kita bertanya kepada diri sendiri. Pikiran manusia itu, pada dasarnya, sangat patuh. Ia selalu berusaha menjawab apapun yang kita tanyakan kepadanya. Jika kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku selalu gagal? Maka pikiranmu akan sibuk mencari semua bukti kegagalan yang pernah kamu alami. Dan pada akhirnya, hidup pun akan terasa seperti rentetan kegagalan yang tiada akhir. Namun, coba bayangkan, jika kamu bertanya, apa yang bisa kupelajari dari kejadian ini? Maka pikiranmu akan beralih mencari hikmah. Ia akan menemukan pelajaran, kekuatan, dan makna tersembunyi. Dan perlahan hidup pun mulai terasa jauh lebih bermakna. Jadi, sadarilah bahwa pertanyaan batinmu adalah kemudi hidupmu. Kemana kamu bertanya, kesanalah arah hidupmu menuju. Sekarang mari kita kenali lebih dalam jenis-jenis pertanyaan ini. Pertama, ada pertanyaan yang melemahkan jiwa. Ciri-cirinya sangat khas. Nadanya selalu menyalahkan, entah itu menyalahkan diri sendiri, keadaan, atau bahkan Tuhan. Pertanyaan ini cenderung menghakimi diri dan menutup segala bentuk harapan. Contohnya seperti, apa salahku sampai Allah begini kepadaku? Atau, kenapa aku tidak pernah merasa cukup baik? Pertanyaan seperti ini seolah-olah menempatkan kita di kursi pesakitan. Padahal, Allah tidak pernah berniat merendahkan hambanya. Yang sering kali melemahkan kita, yang sering kali membuat kita jatuh, adalah cara kita sendiri dalam memaknai setiap ujian yang datang. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Para ulama dan para sufi mengajarkan kita sebuah rahasia sederhana. Ubah pertanyaanmu, maka akan berubah pula arah hidupmu. Inilah yang kita sebut sebagai pertanyaan yang menguatkan jiwa. Contoh pertanyaan yang menguatkan adalah, apa pelajaran yang Allah selipkan di balik kejadian ini? Bagian mana dari diriku yang sedang Allah tumbuhkan melalui ujian ini? Atau yang paling praktis, langkah kecil apa yang bisa kulakukan untuk merasa lebih baik hari ini? Perhatikan baik-baik. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menyangkal adanya luka atau rasa sakit. Ia hanya menuntun luka itu menuju makna. Ia mengubah posisi kita dari korban menjadi seorang murid yang sedang belajar langsung dari kehidupan. Bahkan dalam Islam, bertanya kepada Allah pun ada adabnya. Bukan bertanya dengan nada menuntut atau menggugat. Seperti, ya Allah, kenapa engkau begini kepadaku? Tetapi, ubahlah menjadi pertanyaan yang penuh kerendahan hati. Ya Allah, apa yang ingin engkau ajarkan kepadaku melalui semua ini? Ini bukan bentuk kepasrahan yang lemah dan pasif. Justru, ini adalah bentuk tawakal yang sadar dan aktif. Karena kita yakin pertanyaan yang kita ajukan dengan adab dan kesadaran penuh akan dibalas oleh Allah dengan ketenangan dan petunjuk yang tidak kita duga-duga. Mulai hari ini, mari kita praktikkan ini dalam self-talk kita sehari-hari.
Latihlah dirimu untuk menggantikan pertanyaan batin yang melemahkan dengan pertanyaan yang lebih menyembuhkan dan menenangkan. Saat pikiranmu mulai bertanya, kenapa hidupku berat sekali? Coba ganti dengan, apa yang masih bisa kusyukuri hari ini? Sekecil apapun itu, saat kamu merasa sendirian koba, bertanya di mana Allah sedang menjagaku tanpa kusadari saat ini. Dan ketika kamu merasa bingung, tanyakan pada dirimu, versi diriku yang lebih tenang dan bijaksana akan bertanya, apa dalam situasi seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini adalah kunci yang membuka pintu sakinah, ketenangan jiwa yang kita semua dambakan. Sekarang, mari kita diam sejenak. Tarik napasmu perlahan, hembuskan dengan lembut, dan coba dengarkan isi kepalamu. Pertanyaan apa yang paling sering kamu ulang belakangan ini? Apakah pertanyaan itu membuat dadamu terasa sesak? Apakah ia membuat energimu terkuras? Jika iya, itu adalah tanda bahwa pertanyaan itu perlu diganti. Ingat ini baik-baik. Allah Maha menjawab, tetapi hidupmu, hari-harimu, dan perasaanmu, semua itu diarahkan oleh apa yang kamu tanyakan pada dirimu setiap hari. Perbaiki pertanyaanmu, maka Allah akan memperbaiki arah hidupmu. Karena jiwa yang bertanya dengan adab akan dibimbing dengan lembut menuju jalan keluar. Jika video ini terasa menenangkan hatimu, tekan like agar lebih banyak jiwa yang gelisah bisa ikut terbantu. Tulis di kolom komentar, aku memilih pertanyaan yang menguatkan. Dan jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita akan membahas bab 5 tentang visualisasi, batin dan doa yang hidup. Semoga Allah menenangkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatimu dan menggantinya dengan keyakinan yang kokoh.